Berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha manusia untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah. Bahkan, saking harusnya berdoa, orang yang tidak mau berdoa, maka ia tergolong orang yang sombong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang diberikan dalam surat Ghafir ayat 60, di mana Allah SWT berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Ghafir ayat 60. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa doa adalah ibadah, dan meninggalkan doa adalah sebuah kesombongan, dan tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan seperti ini. Bagaimana tidak seorang hamba dikatakan sombong karena tidak berdoa kepada Zat yang merupakan penciptanya, pemberi rezeki kepadanya, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, yang menghidupkan dan pula yang mematikannya. Bahkan di dalam satu hadis yang sahih dikatakan bahwa orang yang berdoa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai hambanya yang lemah dan bergantung kepadanya untuk selalu senantiasa memanjatkan doa kepadanya. Agar doa yang kita panjatkan cepat terkabul, berikut adalah waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu tersebut dikabulkan dan insya Allah tidak tertolak. Di antara waktu-waktu tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1. Berdoa ketika waktu sahur atau sepertiga malam. Perlu kita ketahui bahwa Allah SWT mencintai hambanya yang berdoa dan meringik memohon dan meminta sesuatu kepadanya di sepertiga malam yang akhir. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, di mana Allah SWT berfirman, "Wabil asharihum ayastaghfirun." Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh berkah. Sebab pada saat itu Rob kita Allah SWT turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hambanya yang berdoa ketika itu. Hadis tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan ku ampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Nomor 2. Berdoa ketika berpuasa. Waktu berbuka puasa merupakan waktu yang penuh keberkahan. Karena di waktu ini manusia merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu diperbolehkannya makan dan minum setelah seharian menahannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diberitakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Robnya kelak." Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Selain daripada itu, keberkahan lain di waktu berbuka puasa adalah dikabulkannya doa orang yang telah berpuasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2528. Oleh karenanya, sebagai hambanya yang fakir, maka janganlah untuk lewatkan kesempatan baik ini untuk kita memohon apa saja yang termasuk kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Nomor 3. Berdoa di antara azan dan iqamah. Adapun waktu mustajab untuk kita berdoa berikutnya adalah waktu di antara azan dan iqamah. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 212, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a la yuradu baina adan wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 212. Nomor 4. Doa ketika orang sedang sujud di dalam salat. Doa di waktu sujud merupakan salah satu waktu terbaik, sebab sebagai wujud kepasrahan dan wujud tunduk akan kuasanya Allah. Wujud mengemis dengan penuh kesungguhan dalam pengakuan sebagai hamba yang lemah, yang tidak memiliki kuasa apapun, dan menyatakan kepada Allah telah melakukan usaha yang terbaik semampunya, dan kini ia menyerahkan semua hasil atau apa yang akan didapatnya kepada Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud.
maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Nomor 5. Doa di hari Jumat. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah ba'da asar di hari Jumat. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, jadilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kembali mengingatkan kepada kita tentang mustajabnya hari Jumat ini, yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Nomor 6. Doa pada waktu turun hujan. Hujan merupakan salah satu nikmat yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, sebagai hambanya yang beriman, maka kita tidak diperkenankan untuk mencelanya. Saat turun hujan merupakan saat yang baik untuk dimanfaatkan dalam memperbanyak doa, meminta dan memohon atas apa-apa yang diinginkan. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2534. Nomor 7. Doa saat meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam merupakan bentuk kemurahan Allah kepada kita sebagai kaum mukminin. Karena air Zam-Zam merupakan air yang terbaik di dunia. Tidak ada air yang lebih murni, lebih menyegarkan dan bermanfaat kecuali air Zam-Zam. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan air Zam-Zam sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad yang artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis tersebut menunjukkan dengan jelas tentang khasiat air Zam-Zam dan keutamaannya yang tidak dimiliki oleh air-air lainnya. Karena meminum air Zam-Zam tergantung pada niat peminumnya. Dibolehkan kepada kita saat meminumnya untuk berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk kebutuhan dunia maupun akhirat. Maka barang siapa yang minum air Zam-Zam dengan niat yang tulus, maka Allah akan mengabulkannya. Sebagai hambanya yang fakir, maka hendaklah kita untuk memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon, meminta dan merengek kepada Allah agar diperkenankan segala kebutuhan kita, agar dikabulkan segala keinginan kita. Karena berdoa saat waktu-waktu mustajab ini dapat memungkinkan kita untuk meraih segala apa-apa yang kita butuhkan, meraih segala apa-apa yang kita impikan, baik itu terkait kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Insya Allah.